Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Bapak, terima kasih buat pagi ini dan malam di Amerika. Kami percaya kalau kami, Tuhan, masih bisa mendengar sebagian pesan Tuhan, itu karena Tuhan itu sangat mengasihi kami. Tuhan nggak mau hidup kami ini jalannya tersesat. Hanya karena kedagingan kami yang berbicara, kedagingan kami yang sakit, dan kami nggak mau Tuhan hidup di dalam kedagingan kami yang menyala-nyala. Kalau kami masih hidup sampai hari ini di akhir zaman, pesan Tuhan buat setiap kami, biarlah kami hidup di dalam roh yang menyala-nyala. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini hanya kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Suara saya bagus, Fran? Semua bagus ya? Ya, terima kasih buat Christina, buat Kartika, ya, buat siapa? Siapa yang ngantuk musik tadi, aduh mata? Evi Bu. Evi, aduh mata saya ini kalau nggak bawa kacamata saya nggak bisa lihat tuh nama-nama di Zoom ini, parah ini ya. Bu Lydia nggak bisa join ya hari ini? Nggak bisa ya. Oh oke. Ya, terima kasih juga buat Fran ya, sebentar saya benain rakyat. Kita percaya bahwa hari ini pesan firman itu luar biasa ya. Jadilah pribadi yang anti gores. Nah, waktu tema ini sampai buat saya di hati kita semua ya, saya juga bilang gini, ya Tuhan, memang penting firman seperti ini, karena hari-hari ini tuh banyak orang ya, walaupun sudah jadi orang Kristen ngerti firman, tapi gampang tergores. Dikit-dikit tergores, dengar omongan orang dikit tergores ya, sehingga apa? Sehingga kita nggak menjaga hati. Padahal hidup ini sehari-hari yang Tuhan lihat setiap waktu itu hati saudara. Makanya iblis itu tahu kelemahan setiap anak Tuhan. Kalau nggak bisa jaga hati, itu kita ini akan beresponnya pasti salah. Karena apa? Sumber dari segala sesuatu, apa yang keluar, itu pasti sumbernya dari hati. Kita menganggap sepele dengan urusan hati, tapi senyatanya hati ini pegang peranan penting buat setiap kita. Yuk kita baca terlebih dahulu di Kejadian 4 sebelum saya bahas, di mana hari ini kita mau buka pikiran bagaimana kalau orang ini gampang tergores secara hati. Makanya kita sebelum mengakhiri tahun-tahun 2023 dan kita memasuki tahun-tahun yang berikutnya, kita mau hari ini sungguh-sungguh menjadi pribadi ya yang anti gores. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Lihat ya. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lihat ya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Orang kalau tidak beres secara hati, respon di luar itu tidak mungkin baik. Pasti responnya salah. Lihat ya, begitu hatinya panas ya, maka respon yang terjadi mukanya muram. Kita percaya bahwa hari ini mungkin kita sebagai pribadi ya, mungkin ini berbicara bukan hanya Tuhan yang hari ini tidak mengindahkan saudara dan saya. Mungkin ada orang yang selama ini ya baik sama saudara, tiba-tiba mengabaikan saudara, tidak mengindahkan saudara lagi, ngomong yang tidak baik tentang saudara di belakang, dan ini sampai ke telinga saudara. Hati saudara sangat panas. Apa yang terjadi kalau saudara hatinya mulai panas? Respon yang di luar itu bukan hanya muka muram, nanti akan ada respon. Lihat, baca berikutnya. Wanita di mana Sirofenesia yang tidak juga diindahkan Tuhan, dianjing-anjingkan. Saudara ingat ya, di Perjanjian Baru
tapi responnya beda dengan Kain. Waktu dia tidak diindahkan oleh Tuhan, dianjing-anjingkan, wanita ini tetap jaga hati. Mukanya tidak muram, dia tetap berkata, benar Tuhan, anjing itu pun juga makan remah-remah dari meja tuannya. Dua pribadi yang berbeda. Itu sebabnya ketika wanita Kanaan Serofenesia ini tidak lagi hari itu marah sama Tuhan, dia tetap menjaga hati. Tuhan lakukan mujizat nggak? Tapi beda ayat ke-6. Lihat ketika hari itu Kain hatinya jadi panas dan mukanya muram. Ayat 6 kita baca. Firman Tuhan kepada Kain. Lihat ya. Mengapa hatimu panas dan mukamu jadi muram? Itu jadi peringatan, saudara. 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Hari ini Tuhan ingatkan, kalau kamu ditusuk orang dari belakang, kalau engkau digosipkan, engkau dikata-katai, mungkin engkau diabaikan seseorang, hari ini pesan Tuhan, jaga hati. Tetap mukamu jangan muram. Lebih baik daripada engkau nggak bisa jaga hati, muka muram. Ayat 7 Tuhan berkata, berbuatlah baik, itu jauh lebih baik. Lihat ya, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, apa yang terjadi? Ini peringatan buat saudara dan saya. Kalau sedikit-dikit jadi pribadi yang gampang tergores. Ya, semua perkataan orang saudara pikiri. Semua gosipnya orang tentang saudara, tentang keluargamu, tentang kegagalanmu. Kalaupun senyatanya kita memang gagal, misalnya, saudara mungkin ada kesalahan, saudara juga pernah hidup di masa lalu. Saudara mungkin ada, ya, ada banyak orang yang jadi simpanannya orang dulu, jadi pelakor, tobat kok. Dia bilang, Bu, kira-kira ada orang yang bisa menerima saya nggak dalam komunitasnya Ibu? Saya bilang, it's okay. Kita semua belajar menerima masa lalu orang. Yang penting hari ini, Ibu mau sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa. Kalaupun Ibu jatuh, bangkit lagi, Bu. Jangan pernah menyerah. Dan ketika itu terjadi, kita percaya, Tuhan itu tidak pernah lihat masa lalu seseorang. Kalaupun hari ini engkau dikatai yang buruk tentang hidupmu, ya memang kau dulu penipu, pelakor misalnya. Hari ini percayalah, kita tidak perlu mengindahkan semua kata-kata yang negatif tentang hidup kita di masa lalu. Kalau kita terus hidup nggak bisa jaga hati, kita gampang tergores. Maka ayat 7 itu, lihat ya, apabila engkau tidak bisa berbuat baik, yang pertama, dosa sudah mengintip di depan pintu hati. Siapa yang langsung mengintip di depan pintu hatimu? Iblis. Iblis akan datang dengan mempersiapkan bom. Dia bukan hanya datang, dia ngintip dulu. Kalau kita hari ini nggak bisa dengar apa kata Tuhan, kita izinkan goresan itu terus tinggal. Apa yang terjadi? Ia sangat menggoda engkau. Berikutnya, kalau kita tidak segera membersihkan hati, menjaga hati, setelah muka muram akan ada respon berikutnya yang akan iblis tawarkan, dan ini akan menggoda hidupmu. Mungkin kita ditawari kurang ajar, memang itu. Nanti ada orang yang datang dikirim iblis, itu memang kurang ajar. Dan saudara tidak pernah tahu orang yang dikirim iblis ini nanti akan memecah belah, jual omongan. Ya ke kita, ya ke orang ini, ke kita, ke orang ini. Karena dia dikirim iblis untuk makin memperkeruh hubunganmu dengan orang yang sekedar ngomong. Mungkin awalnya orang yang mengatai hidupmu ini asbun atau tidak benar, tapi saudara sudah meresponnya sampai itu terjadi. Dosa sudah mengintip dan ia sangat menggoda engkau. Sangat loh saudara. Tetapi ini perintah Tuhan. Engkau harus berkuasa
Akibatnya, seringkali kita ini nggak mampu berkuasa. Waktu goresan hati terjadi, iblis datang menggoda, saudara tangkap terus. Saudara terima terus apa yang didakwa, apa yang dituduhkan iblis dengan perkataan-perkataan itu cuma main kata-kata. Tapi waktu perkataan ini engkau biarkan diam di dalam hati dan pikiranmu, responmu jelas salah. Dan ini akan membuat kita tidak lagi berkuasa di atas hati kita, pikiran kita. Kita sudah tidak bisa mengendalikan perbuatan kita sudah tidak bisa mengendalikan, termasuk perkataan kita. Akibatnya hari itu kita seharusnya menjadi pribadi yang anti gores, tapi kita menjadi pribadi yang tergores-gores. Kita hidup di dalam sakit hati, ya. Jujur kemarin hari pertama saya puasa, hari pertama, iblis sudah lemparkan sampah, saudara. Sempat saya ini terpancing, saudara, maunya saya tergores. Awal saya tergores benar-benar. Satu kali saya itu beberapa saat saya itu diingatkan Roh Kudus untuk kirim kata-kata sama orang yang sudah lama saya tuh ya sudah tidak pernah kontak, ya tidak pernah ngomong apapun. Saya cuma kirim pesan itu hal yang memberkati hidupnya. Saya cuma bilang gini, Happy Chinese New Year, ya. Saya bilang, Tuhan Yesus memberkati hidupmu, memberi engkau kesehatan, sukses selalu. Kata-kata ini baik ya saudara, dan saya juga ngirim juga nggak punya motivasi apapun, karena Tuhan taruh, Tuhan bilang gini, berkati orang ini berkati. Ketika saya kirim, tidak lama kemarin saya dengar ya berita, seolah-olah dia itu mengatakan bahwa, ngapain sih aku sok berbuat baik. Saudara tangkep ya, dari hal seperti itu dalam hati saya ini tulus loh doain kamu karena sesuatu yang Tuhan gerakkan. Tapi apa yang saya berbuat baik, respon dia merasa bahwa saya sok baik, sok untuk jadi pahlawan, itu yang membuat hati saya benar-benar saya bilang gini, ya ampun Tuhan, ya ampun, saya ini maksud saya ini baik loh Tuhan, Tuhan tuh tahu hati saya. Tapi ketika itu terjadi, saya sempat tergores, saya sempat geram, saya sempat gini, gitu ya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus itu ingatkan hati saya, Tuhan bilang gini, ingat loh Eli, kamu kan puasa. Puasa itu kan jaga hati. Jujur, ayat ini belum muncul. Ayat ini muncul tadi malam, saudara. Waktu saya mau tidur dan saya bisa beres-beres hati, ayat ini muncul, saudara. Kejadian 4 ini muncul, tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu ingat loh ya, jangan terus dilanjutkan loh. Hatimu ini sudah ada goresannya. Jangan sampai goresan 1, goresan 2, goresan 3, dan itu akan terus berlanjut. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Waktu saya baca ayat ini, saya bilang ini, Tuhan, engkau itu dahsyat ya. Tuhan tuh kasih rem buat saya supaya saya mulai ambil keputusan saya harus bisa berkuasa atas dosa yang sudah mengintip di depan hati saya, dan ia mulai menggoda saya untuk mencoret nama ini. Sudah mulai hari ini saya sudah tidak pusing sama orang ini lagi, maunya seperti itu. Tapi Tuhan taruh di hati saya, dan malam itu saya berdoa buat orang ini. Saya memberkati orang ini, saya bilang, Tuhan ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Hari ini yuk kita semua hari ini jadilah pribadi. Jujur waktu saya mau khotbah ini, tantangan buat saya baru mengerti tadi pagi. Waktu saya doa pagi, Tuhan ingatkan buat hidup saya, Eli, engkau tahu, firman yang kau khotbahkan hari ini akan memberkati banyak orang. Ini yang sedang terjadi, virus anti gores ya. Kita ini hari ini sedang kena virus goresan banyak loh saudara. Jujur, orang yang hidup di masa yang makin jahat. Banyak anak Tuhan tanpa disadari hidup sebagai orang Kristen,
Tapi saudara tidak pernah hidup dalam anti gores. Saudara izinkan setiap goresan itu tetap tinggal di dalam hatimu. Jujur waktu saya berdoa tadi pagi, Tuhan ingatkan saya. Kenapa aku izinkan sesuatu yang kau dengar buruk? Itu engkau alami. Karena aku mau sebelum engkau khotbahkan ini, engkau sudah praktik. Engkau sudah jadi pelaku firman-Ku terlebih dahulu, dan engkau hari ini nggak perlu sakit hati, Eli. Engkau membayar harga untuk banyak hati-hati orang yang tergores dipulihkan. Dan ketika Tuhan berkata dalam hidup saya mau nangis, saudara. Saya bilang iya. Tuhan bilang gini, aku rela sakit buat seisi dunia. Aku lagi pakai hidupmu untuk merasakan rasa sakit buat banyak orang yang hari-hari ini mengalami goresan. Dan waktu saya mengerti firman, saya cuma bilang gini, untung ya, untung. Kemarin saya responnya berkuasa cepat. Saya segera ambil keputusan stop rasa sakit hati. Kalau saya nggak bisa ngampuni, firman ini nggak akan pernah terjadi, saudara. Firman ini nggak akan dibukakan rahasianya buat saudara dan saya. Saya sendiri ngalami kelegaan ketika Tuhan berkata buat hidup saya, Eli, berkuasalah atas hatimu. Jangan izinkan iblis mengintip dan menggoda dan dia menguasai. Hati-hati, saudara. Mengintip, menggoda, menguasai, itu akan menjadi bagian dari iblis untuk merajalela menguasai hatimu. Dan saudara lihat, hukumannya sekilas aja. Bagaimana Kejadian 4 ayat 8-9. Karena ini nanti ada kaitannya dengan ayat yang akan saya bahas di Ayub. Kejadian 4 ayat 8-9. Kata Kain kepada Habel adiknya. Waktu Kain ditegur oleh Tuhan, Kain sudah ditegur, kamu harus berkuasa. Tapi Kain melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dia tetap melakukan yang jahat. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Jahat. Dari akal yang licik, hanya dari pikiran, respon Kain pukul dan responnya membunuh. Orang kalau sudah mulai jahat, itu sudah jadi raja tega. Nyetir nuranimu sudah dikuasai iblis. Makanya ibu-ibu, kalau suamimu hari ini jadi raja tega, ampuni. Ampuni mulut-mulut juga yang tidak bertanggung jawab. Karena ketika orang membiarkan iblis berkuasa, orang itu akan dibutakan oleh iblis. Lihat, Kain itu jadi orang yang jahat. Dari akal liciknya dia pukul dan bunuh adiknya. Padahal Tuhan sudah kasih rem. Segera berkuasa atas hatimu. Tapi Kain tidak bisa menguasai hati. Akibatnya dia jadi orang yang jahat. 9. Firman Tuhan kepada Kain. Kain, di mana adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Lihat ya, waktu hati licik, pikiranmu licik, perbuatanmu jadi jahat, perkataanmu tidak jujur. Apa yang Tuhan tanya, Kain tidak menjawab perkataannya dengan jujur. Itu sebabnya ketika hatimu kotor, maka respon baik pikiran, perbuatan, perkataanmu akan semuanya negatif. Yuk kita lihat ruginya, ya. Kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Ayub. Tuhan berpesan. Ayub 3:4, lihat pembalasan Tuhan itu seperti apa dari orang-orang yang responnya salah. Kalau kita tidak bisa jaga hati, maka ini Ayub 3:4 ayat 11 dan 12. Baca sama-sama. Malah ia, Tuhan ya, mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Lihat ya, ganjaran dari perbuatan tadi yang salah,
bunuh. Nanti next saya akan lanjutkan pembahasan Kain dari perbuatan dosanya. Itu ada ganjaran sesuai perbuatannya, dan Tuhan membuat setiap orang mengalami sesuai dengan kelakuannya. Lihat ya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. 12. Sungguh jangan main-main, saudara. Jangan pikir ketika saudara melakukan kesalahan, sungguh Allah tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak akan pernah membengkokkan keadilan. Kalau kita hari ini dikata-katai orang, kita hari ini tidak bisa respon hati dan muka memuram. Respon yang di luarmu hari ini ikut terpancing emosi. Maka Tuhan juga akan menyediakan yang namanya ganjaran, yang namanya upah atas setiap kelakuan kita. Dan yang ketiga, Tuhan itu akan membangkitkan keadilannya. Dia nggak pernah curang, saudara. Makanya hari ini jangan salah berespon. Saudara mau difitnah orang, saudara mau nggak diindahkan orang, dipandang sebelah mata. Dalam pelayanan, dalam pertemanan, persahabatan, di dalam komunitas apapun, kalau ada orang yang hari ini tidak mengindahkan hidupmu dan engkau tidak lagi dipandang mata oleh orang, walaupun engkau sudah melayani tulus seperti tadi, saya mendoakan orang ini tulus, saudara, dari hati saya yang terdalam. Tapi balasannya dia tidak lagi mengindahkan saya, bahkan dia merasa bahwa saya sok baik, sok jadi pahlawan. Kalau hari itu saya responnya salah, saya sama-sama terima ganjaran. Tuhan akan marah sama saya karena ketika itu Tuhan sudah berbicara, Eli, engkau harus berkuasa atas setiap goresan hatimu. Dan itu jangan sampai kita terima. Alangkah jauh lebih baik, yuk kita lihat ya. Kalau saudara baca di mana Kejadian 4 ayat 8-9 ya. Nanti itu disimpan, bagaimana akan saya bahas hukuman ganjarannya ini persis apa yang dikatakan kitab Ayub. Kita baca dulu Ayub 27 ayat 3 dan 4. Tadi ganjarannya sudah dibuka ya, PowerPoint-nya diingat-ingat. Kalau responmu salah, maka engkau akan terima ganjaran dari perbuatanmu, engkau akan mengalami sesuai kelakuanmu, dan engkau akan mengalami keadilan Tuhan. Ayub 27 ayat 3-4. Ini ayat yang membuat kita sadar benar. Yuk hari ini jangan respon salah. Selama nafasku masih ada padaku. Lihat ya, saudara masih bernafas hari ini. Semua yang bergabung ini Tuhan ingatkan. Selama engkau masih ada nafas dan roh Allah di dalam lubang hidungku, maka lihat Ayub berkata, bibirku sungguh-sungguh loh. Jangan hari ini bibirmu itu sungguh-sungguh, lihat ya, tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ayat 6, kebenaranku kupegang teguh. Hari ini yang kau pegang teguh itu cuma kebenaran. Kalau saya bisa tidak marah, itu karena saya pegang kebenaran Tuhan itu teguh tadi malam. Saya bisa berdoa, saya bisa memberkati kebenaranku, ku pegang teguh dan tidak ku lepaskan. Lihat ya berikutnya, hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Ayub ini menghadapi penghakiman dengan jatuhnya semua usahanya, rumah tangganya, anaknya meninggal. Banyak orang yang menghakimi hidupnya. Banyak orang yang menghujat dia. Dan ketika itu dia secara akal saya bisa bayangin Ayub posisinya mungkin seperti saya. Tuhan, saya ini ya sudah baik. Kok hasilnya kayak gini ya? Saya ini berniat baik, tapi Tuhan juga tahu. Ayub mungkin bilang gini, aku tidak salah loh Tuhan. Aku ini salah apa? Orang lo menghakimi aku hari ini. Katanya aku ini yang salah, aku ini yang dosa, aku harus introspeksi diri. Sama. Ketika saya dikatai sok pahlawan, sok baik. Kongres saudara.
Hati saya benar-benar Tuhan, rasanya jengkel. Tapi lihat, saya belajar dari Ayub. Ayub itu berkata, bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan. Hari ini yuk, kita mau sungguh-sungguh. Kalau saudara lagi tidak diindahkan orang, sudah baik saudara tidak pernah dihargai. Bahkan saat ini saudara benar-benar dilecehkan, dianggap sebelah mata. Saudara, sekali lagi firman ini untuk menjawab kita di tahun 2023. Tidak ada orang yang lagi berontak sama Tuhan. Tidak ada lagi orang yang lagi kepahitan sesama teman, sesama sahabat, sesama teman pelayanan, pengerja, sesama anggota keluarga, sesama saudara. Walaupun itu cece saya, Bu Eli, itu kakak saya, tega ambil hak waris saya dari orang tua. Sampai hari ini warisan saya dicuri terang-terangan, Bu Eli, padahal jelas saya pemiliknya, saya diserobot dengan saya ditipu. Sekali lagi Tuhan mengingatkan, sungguh-sungguh engkau tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahmu tidak akan melahirkan tipu daya. 3 hal ini, saudara. Bagaimana menjadi pribadi yang anti gores? Yuk, 3 hal dibuka PowerPoint-nya. Ini penting untuk kita berjalan maju. Jaga ucapan atau perkataan ya. Yang kedua, pegang kebenaran itu harus teguh. Jangan pernah dilepaskan. Yang ketiga, jaga hati. Hari ini yuk, 3 hal ini akan membekali kita sungguh-sungguh serius loh saudara. Yang diseriusi jangan terus hatimu tergores. Nanti responmu kalau ketemu orang itu, ketemu lagi, saudara bisa makin nek. Tapi hari ini Tuhan ingatkan buat setiap saudara dan saya, yuk siapapun kita, jangan pernah kita dikuasai oleh hati yang tergores, tapi berkuasalah atas hati yang tergores. Jadilah pribadi anti gores. Katakan, yuk tepuk dada, aku mau jadi pribadi yang anti gores. Aku nggak mau gampang tergores karena aku tidak mau berurusan dengan yang namanya ganjaran. Kelakuanku nanti akan menimpa aku sendiri. Aku nggak mau. Aku mau hari ini menjadi pribadi dengan menjaga ucapan yang sungguh-sungguh, megang kebenaranku teguh, dan yang ketiga aku mau jaga hati sungguh-sungguh. Yuk kita lihat satu persatu, jaga ucapan. Saya berusaha mensingkat semua ini supaya gampang dimengerti. Jaga ucapan itu tadi di Ayub 27 ayat 4, tidak mengucapkan kecurangan, tidak mengucapkan tipu daya. Yang berikutnya buka 1 Petrus 3 ayat 10. Ini ayat yang tidak asing, tapi ini sangat penting pesan Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Tahun ini yang mau mencintai hidup, umur panjang, hari-harimu baik, yuk. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kira-kira jahat, gosip orang jahat enggak di mata Tuhan? Balas perkataan orang dengan berkata, kamu memang orang itu enggak tahu diri, kurang ajar. Jahat enggak di pemandangan Tuhan? Jahat. Kalau Ayub di kitab Ayub berkata sungguh-sungguh, artinya tidak ada satu kata buruk pun yang kau boleh ucapkan atas tindakan orang yang jahat mengatai hidupmu. Mau kau dikatai fitnah yang jahat, jangan pernah izinkan ucapan yang jahat menguasai hidupmu. Tapi mulai sekarang 3 hal ucapan mulai dilatih, saudara. Ucapan yang curang tidak boleh ada lagi. Ucapan tipu daya yang menipu, ya. Ucapan yang jahat hari ini. Ucapan curang itu gosip, ya. Orang yang tidak mau lakukan itu saudara ucapkan, saudara kata-katai perkataan. Oh, orang ini jahat, orang ini gini, nggak boleh. Mulai sekarang yuk, karena saudara sakit hati saudara balas. Tapi mulai hari ini perkatakan orang yang jahat buat hidupmu, dia tetap orang yang baik.
Dia adalah alat Tuhan untuk membentuk saya menjadi pribadi. Seperti seorang perempuan Siro-Venesia dan seperti seorang Ayub yang selama ada nafas kehidupannya, roh Allah ada di lubang hidupnya, dia pegang perkataannya. Yang berikutnya, pegang kebenaran. Yuk, buka di 1 Petrus 3 ayat 11. Tadi 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, yaitu selain menjaga perkataannya, lihat, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha. Orang mau damai itu harus berusaha. Walaupun saudara sudah ngomong maaf, itu berusaha damai. Tapi kalau responnya dia tetap angkuh, it's okay. Tapi Tuhan sudah lihat usahamu untuk berdamai. Itu sebabnya 3 hal, kalau kita pegang kebenaran itu teguh, respon perbuatannya. Menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, kejar hidup damai. Istri-istri yang disakiti suami, suami-suami yang disakiti istri, yuk jauhi yang jahat. Tetap lakukan yang baik dan kejar hidup damai. Jangan ciptakan permusuhan, pertengkaran. Hari ini rumah tangga itu dijaga supaya damai. Suami istri menjauhi yang jahat. Kalau suamimu jahat, istri jangan melakukan yang jahat, tapi lakukan kebaikan. Tebar pesona, jangan muka seperti kuda Nil, terus kasih dia senyum. Walaupun dikasih senyum, ada seorang ibu yang pernah saya share, kalau dia lagi senyum sama suaminya itu galaknya diludahi, saudara. Tiap kali perbuatan baiknya dia terima ludah. Suaminya enggak main-main, dia bilang gini, enggak usah sok baik. Cuk, itu ludah keluar, saudara. Saudara bisa bayangkan hati seorang istri. Mungkin iblis bilang gini di hatinya, mulai ngintip. Dia tergores jelas. Mungkin iblis bilang gini, kamu sudah enggak dianggap orang. Orang ludah itu hinanya luar biasa. Orang hina, ya. Bahkan kemarin sempat ada seorang ibu yang WhatsApp saya sampai share itu di teman sepelayanan pengerja. Saya cuma bilang, lihat ya, seorang istri kalau sakit hati, dia sampai bilang gini, Bu Eli, kalau bukan karena firman, saya mau mutilasi itu suami. Saya mau cabik-cabik itu mulutnya yang kasar. Sudah saya mau apakan itu bibirnya, saya mau potong-potong, saya mau cincang itu bibirnya supaya dia tidak bisa ngatai saya yang kasar. Saudara lihat ya, orang kalau tidak bisa izinkan hari ini engkau menguasai hidupmu dengan roh Allah, engkau tidak akan pernah lihat jalannya Tuhan. Yuk, hari ini 3 hal ini kita lakukan. Jauhi yang jahat. Istri-istri, suami-suami, siapapun yang lagi disakiti hati, jauhi yang jahat, lakukan yang baik, kejar hidup damai. Gampang ya? Jaga ucapan tadi, ucapan yang curang, ucapan yang tipu daya itu dihindari, dan ucapan yang jahat, menjaga perbuatan kebenaran, yaitu menjauhi yang jahat, lakukan yang baik, kejar damai. Gampang memorinya. Makanya saya berusaha mensingkat yang gampang-gampang supaya ibu-ibu tiap kali ngalami goresan hati mulai ingat ini. Ya, yuk yang terakhir. Bagaimana menjaga hati? Hati itu Amsal 4 ayat 23, kalau saudara baca, jagalah hatimu karena di situ terpancar kehidupan. Apa yang dipancarkan kalau saudara bisa jaga hati? Jelas, karakter Kristus. Jadi kalau hatimu kotor, digores-gores terus, engkau tidak bisa memancarkan karakter Kristus. Itu sebabnya yuk simple, saya juga buat simple. Galatia 5 ayat 26. Ini standar hati yang simple supaya ibu-ibu gampang ingatnya. Galatia 5 ayat 26. Janganlah kita gila hormat. Nah ini ya, banyak orang yang marah, yang tergores hatinya karena tidak dihormati. Ada seorang ibu, ya, ini pengerja yang laporan, Bu Gem, si A ini marah sama Bu Gem, nggak mau datang ke Victory. Hah? Kenapa? Saya bilang, saya lo nggak pernah ngapa-ngapain, wong dia kontak saya aja nggak pernah.
konseling. Saya ingat, makanya sudah lama enggak ke Victory, katanya gini loh Bu Gem. Waktu dia kasih tangan, Bu Gem ini wajahnya gini. Ya ampun, itu karena ketika dia kasih tangan ada yang panggil saya lah. Saya ini kan manusia satu tuh, enggak bisa fokus. Nah namanya refleks. Coba saudara bisa bayangin ya, waktu seseorang kasih tangan, belakang ini jawel saudara. Kira-kira saudara lihat depan apa lihat belakang? Ya pasti yang jawil ini pasti responnya gini. Waktu gini kita ini langsung gini. Oh ya kenapa? Ya tapi tangan terus gini. Yang belakang tidak selesai ngomong. Saya wajahnya tidak sempat lihat wajah dia. Itu sudah buat dia tidak datang ke Victory. Saya cuma bilang gini, habis gini saya minta aja ya wajah belakang, wajah depan Tuhan, wajah samping, wajah kiri. Lah itu kan dewa yang wajahnya banyak di Thailand itu. 1000 wajah. Bisa lihat saudara, ya ampun. Saya bilang gini, ampun Tuhan. Lah kita ini kan tidak bisa toh saudara, jujur. Minta maaf sekali lagi, kalau saudara lihat saya ini kadang-kadang, jujur, saya ini tidak pernah lepas dari handphone saya. Kalau misalnya saudara kadang-kadang ngomong sama saya dan ada WhatsApp masuk, Bu Eli tolong ini urgent. Coba, saudara lagi ngomong saya secara tidak langsung, saya buka. Dan ketika dia ngomong, saya mulai ketik. Otomatis. Bahkan banyak teman saya bilang gini, kamu ini ya, sekarang ini El, yang dekat dicuekin, yang jauh diperhatikan. Ya ampun, saya bilang gitu. Gimana? Yang dekat tidak punya masalah, cuma sekedar nemeni makan. Tapi yang jauh ini ditolong. Saya bilang, kamu kan cuma nemeni saya makan. Jadi cuma kongko-kongko yang kadang-kadang tidak berbobot. Tapi ini yang jauh penting punya bobot. Jadi mana dulu? Please, ibu-ibu jangan sakit hati sama saya ya. Kalau WhatsApp juga tidak kebaca, tolong jangan hakimi saya. Kalau saudara saya tunjukin, ya Fran tahu bagaimana WhatsApp di posisi kalau sudah ting 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 itu ke bawah. Saya ini kadang-kadang ya balas satu, atasnya sudah masuk, balas atasnya, bawahnya lupa. Tadi ngomong apa ya sama siapa? Ya, aduh Tuhan, saya tadi sempat konseling, siapa tadi masih balas sepatah-sepatah. Please, saya minta maaf, jangan sampai tergores hati karena saya seolah-olah cuekin saudara. Ya, jadi jangan jaga hati. Yang pertama, jangan gila hormat. Yang kedua, jangan saling menantang. Itu tadi, janganlah kita saling menantang, merasa diri benar. Ya, yang ketiga saling mendengki. 3 hal ini respon yang simpel. Yuk, habis gini mau ndak dianggap orang, pelayananmu dianggap ndak ada nilainya. It's okay, jaga hati. Jangan gila hormat, jangan saling menantang merasa diri benar. Siapa aku? Aku ndak salah loh. Kamu ngatain aku. Ndak perlu seperti itu. Yang ketiga, jangan saling mendengki. Dalam pelayanan ndak usah iri hati. Waduh. Ini ada telepon masuk, ya maaf. Jadi hari ini yuk kita semua mau ketika kita sungguh-sungguh hari ini dalam Tuhan jadi pribadi yang anti gores, maka kita tidak perlu iri hati. Kita ini sudah spesial kok, tidak perlu mendengki, tidak perlu iri hati. Yuk buka quote yang terakhir kita baca sama-sama ya. Jadi 3 hal ini akan kita jaga perkataan, jaga kebenaran ya. Yang ketiga jaga hati. Yuk baca quote yang terakhir. Jadilah pribadi ya ini yang anti gores supaya persembahan kita diterima Tuhan, bukan ditolak Tuhan. Jadi hari ini kalau kita mau menjadi pribadi yang persembahan kita seperti wanita Syrophoenicia, bukan seperti Kain yang kotor hatinya, tapi walaupun Syrophoenicia ini dianjing-anjingkan, dia tetap berkata, benar Tuhan, dia tidak pernah marah. Dia jaga hati, mukanya tidak muram, walaupun tidak diindahkan, dicuekin siapa Tuhan, dicuekin siapapun. Hari ini kita mau jadi pribadi yang anti gores. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum nanti kita tanya jawab. Ya, 5 orang atau kalau ada waktu it's okay ya.
Franz nyanyi Ku Buka Hati. Lagu ini selalu, ya tadi pagi pun saya sempat nyembah lagu ini, saya bilang, ku buka hati. Siapapun kita yang bergabung ya di Zoom ini, yuk kita mau buka hati pagi ini, malam ya di Amerika. Buat Tuhan hari ini membuang goresan hati. Jangan izinkan iblis mengintip, menggoda, dan berkuasa. Tapi waktu kita mau bereskan, kita mau berkata, please, hanya Tuhan yang bisa berkuasa atas hatiku. Aku nggak mau lagi hidup supaya aku mau respon yang di luar itu menjadi benar, saudara. Yuk, Fran nyanyi. Siapa yang nyanyi? Atau itu ya, saya lupa. Evi. Boleh. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu malam dan pagi di Indonesia yang mengingatkan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang anti gores. Kami nggak mau Tuhan hidup di akhir zaman ini dengan banyak goresan hati. Kami melihat bagaimana kehidupan seorang Kain ketika dia tidak bisa menjaga hatinya, maka respon yang di luar itu benar-benar fatal Tuhan. Dan itu mengakibatkan Kain menjadi orang yang jahat. Itu sebabnya hati kami nggak mau dipenuhi dengan goresan-goresan lagi, tapi kami mau izinkan Roh Allah berkuasa. Seperti kitab Ayub yang berkata bahwa ketika itu kami harus bisa menguasai ucapan kebenaran, kami harus hidup perbuatan, kami harus hidup sungguh-sungguh, bahkan di mana hati kami Tuhan, sungguh-sungguh kami mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman ini akan menjadi bekal buat kami, untuk kami hari ini bisa move on dalam segala hal. Mau bentuk penganiayaan tidak diindahkan, direndahkan sekalipun, kami bukan siapa-siapa di mata manusia, tapi kami adalah pribadi-pribadi yang luar biasa, yaitu ketika kami menjadi pribadi yang anti gores. Terima kasih Bapak, berkati PD Victory Amerika ini dengan pengembalaan semua jemaat baik yang ada di Amerika, di seluruhnya Tuhan. Siapapun yang Kau percayakan Tuhan, kami mau jadi pribadi yang luar biasa. Berkat Ibu Lydia, Christina, Kartika Tuhan saat ini, dengan Evi juga ya Tuhan, yang membantu pelayanan ini, baik Fran dan siapapun yang mendukung pelayanan ini. Kami percaya kami akan menerima upah lebih dari yang apapun yang kami bisa lakukan buat Tuhan, dan
buat anak-anak-Mu yang bergabung di Zoom hari ini, kami mendapat kelegaan. Kami tidak mau jadi pribadi yang bodoh karena kami tidak mengerti firman. Tapi ketika kami mau mengerti firman dan Tuhan sudah beri peringatan, hendaklah Engkau berkuasa. Kami tidak mau bebal seperti Kain, sehingga kami kehilangan hak-hak kami sebagai orang benar, upah kami sebagai orang benar. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa. Biarlah kalau sebentar kami mau tanya jawab, biarlah urapan-Mu tetap mengalir dalam setiap tanya jawab menjadi kekuatan buat kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin.